saksi Pak Ade Yuyu ya, Pak Ade Yuyu. Tidak banyak lagi, ini kami hanya mengkonfirmasi beberapa hal saja dalam BAP saksi. Dalam BAP saksi nomor 12 ini disebutkan peran mitra penjualan terbatas dalam memberikan dana talangan untuk memperlancar proses mendapatkan customer. Begitu ya. Pertanyaan kami, apakah jika tidak ada mitra penjualan, proses mendapatkan customer tadi tidak lancar? Lancar juga, cuma lebih lancar lagi kalau ada. Ya, lebih lancar lagi ya. Kemudian BAP 13 ini ada beberapa kegiatan non formal ya, saksi sebut sini entertain, olahraga dan sebagainya. Sebagian dibiayai oleh mitra. Apa dasarnya mitra membiayai kegiatan-kegiatan ini? Itu bagian daripada dukungan yang diberikan di kontrak. Ya, sesuai kontrak ya. Baik. Berarti apa yang dilakukan mitra itu berdasarkan kontrak yang ada. Baik. Kemudian di BAP nomor 14 ini saksi menyebutkan mitra tidak pernah diumumkan pada pihak lain, media atau penyidik khusus. Nah, apakah sepengetahuan saksi dalam skep 27 tahun 2008 itu diatur tentang harus diumumkan media dan sebagainya seperti ini? Tidak ada ya. Oke. Kemudian sepengetahuan saksi selama menjabat di 2008 ya, atau selama periode penunjukan mitra selama 2008-2017, apakah pernah terjadi prosedur penunjukan mitra ini bertentangan atau tidak sesuai dengan skep 27 2008 saat itu? Tidak Pak, kalau penunjukan semua sesuai prosedur ya. Kemudian di BAP saksi ini disebutkan juga ada 53 kontrak kemitraan ya. Tapi saksi sebutkan di sini jasa dari mitra penjualan tidak sebanding dengan yang dikeluarkan PTDI kepada mitra. Ini bagaimana saksi menghitung marginnya ini? Kenapa? Ya, keterangan saksi di BAP nomor 43 ini, saksi kan menyebut jasa dari mitra penjualan tidak sebanding dengan fee yang dikeluarkan PTDI. Ini bagaimana menghitung marginnya? Tidak sebanding itu seperti apa maksudnya? Tadi di pertanyaan sebelumnya sempat kan ditanyakan, meskipun saya juga datanya harus saya cek lagi, apakah dengan mitra itu keuntungan PTDI lebih besar daripada yang diberikan uang tadi? Ya, berarti enggak, maksudnya mengukurnya itu apakah berdasarkan nilai kontrak jual beli atau berdasarkan saya profit? menghitungnya dari persentase profit kajian bisnis dengan persentase yang diberikan kepada fee. Baik. Sepengetahuan saksi berapa profit yang didapat PTDI selama periode itu? Nah, itu sepengetahuan saya, mungkin itu nggak pernah kita nunggu sampai 10%. Pak. Ya, nilainya misalnya begini, kontrak jual beli data yang ada di beberapa BAP itu kan sekitar 3 triliun gitu ya. Kemudian imbal jasa mitra 205 miliar. Untuk profit PTDI sendiri berapa sepengetahuan saksi? Nggak apa sama. Ya, berarti bukan berdasarkan itu tadi ya. Tapi saya tahu di kajian bisnis selalu ada profit dengan fee itu gitu. Pak. Ya, dalam kajian bisnis. Kajian bisnis itu kan prospek ya. Prospek penjualan suatu produk gitu ya. Ya. Kemudian di BAP saksi berikutnya, saksi menyebutkan penunjukan mitra penjualan ini tidak melalui lelang, proses lelang. Sepengetahuan saksi, apakah skep 27 2008 itu ada mengatur bahwa penunjukan mitra itu harus melalui lelang? Tidak Pak. Tidak ada ya. Nah, kemudian dalam proses evaluasi calon mitra, saksi ada membuat evaluasi dengan PT Angkasa Mitra Karya, betul ya? Pernah ada membuat ini
di tahun 2010 ini ya, 5 Februari 2010 gitu ya. Ya 29 Januari 2010 ya. Saksi menjabat sebagai manajer penjualan produk militer domestik. Begitu ya. Setelah itu. Nah, yang kami tanyakan dalam proses evaluasi calon mitra yang saksi ketahui saat itu, apakah seluruh dokumen yang dimiliki oleh mitra itu telah memenuhi syarat AMK tadi atau PT lain itu untuk menjadi mitra penjualan PTDI? Sudah Pak. Ya. Dokumentasinya ada semua lengkap ya, Sudah, Pak. tidak fiktif. Tidak benar. Dari seluruh tahapan proses penunjukan mitra penjualan sepanjang yang saksi ketahui, apakah proses penunjukan mitra itu seluruh tahapannya diketahui dan disetujui oleh BOD saat itu? Saya akan menyampaikan sampai direktur Pak, dari direktur ke BOD itu dari KSM menyampaikan hanya ke Kadif dan ke ABBB Pak. Ya, direktur AI atau niaga saat itu ya. Ya. Baik. Kemudian BAP saksi menyebut tadi BA negosiasi di BAP nomor 1958 ini ya, BA negosiasi hanyalah formalitas. Ini maksudnya seperti apa? Ya, jadi yang ada itu proses negosiasi kan saya tidak pernah ikut, kemudian tiba-tiba direktur apa? Itu template semua Pak, yang negonya sudah ada, jadi cuma untuk kelengkapan gitu. Ya, saksi tidak ikut dalam negosiasi, ya kan? Tapi pejabat yang lain ada yang melakukan negosiasi sepengetahuan saksi. Apakah di level kepala divisi atau seperti apa? Ya mestinya ada Pak. Ya, ada ya. Kemudian di BAP nomor 17 dan 18 ini sepengetahuan saksi dalam rapat-rapat teknis antara PTDI dan customer itu tidak ada keterlibatan mitra. Ini apakah memang dibutuhkan kehadiran mitra saat rapat-rapat teknis dengan customer, calon customer tadi? Tidak Pak. Ya. Sepengetahuan saksi, apakah mitra mengetahui tentang spek satu produk pesawat atau sista yang mau dijual oleh PTDI? Tidak Pak. Ya. Kemudian nah di BAP nomor 34, 39, 68 ini diurai ya, saksi menerima sejumlah uang dari Didi Laksamana, Andi Sukandi, Sugeng, Adi Prastono, Dedi Hardiman, Toto Pratondo, Jajang Tarjukit, M. Taufik, Ibnu Bintarto, Kemal, Kabul Raja, dan Teten Irawan ya. Ya. Apakah penerimaan itu saat saksi menjabat sebagai kepala divisi bisnis and marketing? Tidak Pak. Itu banyaknya waktu operasional di manajer Pak. Ya, manajer operasional ya. Yang atasan saksi langsung saat itu Pak Ari Wibowo ya. Pak Ari sama Pak Rizal Pak. Yang kepala divisi. Kepala divisinya Pak Ari. Ya. Kemudian selain tadi Didi Laksamana, Andi Sukandi, dan Sugeng tadi, apakah orang-orang yang saya sebut tadi itu adalah staf atau karyawan di PTDI juga? Iya Pak. Ya. Apakah mereka ini sebagai PIC PTDI yang berhubungan langsung dengan customer saat itu? Nggak ada istilah PIC Pak. Oh, tidak ada istilah PIC ya. Jadi apa hubungan mereka dengan customer? Dengan customer itu memang area sales manajernya gitu Pak. Area customernya kan dibagi. Darat siapa, AU siapa, ARL siapa gitu. Oh, masing-masing. Tapi istilahnya kami nggak pakai PIC. Oke, masing-masing matra itu ya. Ya. Apakah ini para bawahan saksi tadi itu? Iya Pak. Jadi bertanggung jawab pada saksi semua. Iya Pak. Kemudian BAP saksi nomor 58 tadi ya, soal 53 kontrak kemitraan ini. Apakah kontrak kemitraan tadi bisa dilaksanakan tanpa adanya kontrak induk? Tidak Pak. Atau apakah ada pembayaran imbal jasa mitra
itu tanpa adanya kontrak jual beli. Setahu saya tidak ada, Pak. Tidak mungkin juga ya. Baik. Kemudian, nah, sejak saksi tadi menjabat sebagai Direktur Niaga tahun 2019 ya, Iya, Pak. menggantikan Pak Irzal ini. Betul. Apakah proses pemasaran tadi saksi katakan tidak menggunakan mitra penjualan ya? Iya, Pak. Baik. Apakah saat itu AP02 2006 dan SCAP 27 2008 sudah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi? Sudah dinyatakan tidak jadi sebenarnya begini, itu sejak 2016 sampai 2006 itu udah bersih, Pak, tidak ada mitra-mitraan. Kemudian di era yang saya jadi Direktur Niaga itu BOD saat ini memutuskan untuk sudah tidak lagi mempertegas tidak menggunakan lagi mitra dalam negeri. Kemudian kami memperbaharui, Pak, prosedur yang ada, menyesuaikan hanya untuk luar negeri saja. Iya. Artinya keputusan itu masih berlaku ya, tidak dicabut ya, atau diganti sudah tadi ya? Saya kurang mengetahui secara komen medianya, Pak. Ya. Tetapi seingat saya itu sudah tidak berlaku, Pak. Ya. Baik. Pada saat itu spontan saksi siapa yang memutuskan PTDI untuk tidak menggunakan mitra penjualan lagi sejak 2018? Pak, di era Pak Budi sudah, Pak. Di era Pak Budi Santoso sudah berhenti, Pak. Di 2018. 2008 apa 2016 soalnya, Pak. Itu lebih awal kita udah nggak pernah. Baik. Kemudian, nah tadi kan sebelum saksi menjabat Direktur Niaga 2019, mitra penjualan ada ya dengan kontrak jual beli yang cukup signifikan. Sudah tidak jalan, Pak. Sebelum saksi menjadi Direktur Niaga kan? Sebelum saya jadi Direktur Niaga, Ya. sejak Pak Budi Santoso keputusan itu tidak dijalankan lagi, semua berhenti, Pak. Di tahun 2016 atau 17, lupa saya, 16 kalau nggak salah. sampai 16. Baik. Nah, kemudian sepengetahuan saksi ya, saksi juga pernah menjabat sekper ya 2018-2019. Apakah kebijakan tidak menggunakan mitra penjualan itu juga dibahas di BOD periode 2018 saat itu? Dibahas, Pak. Dibahas. Bahkan saya katakan itu dipertegas lagi oleh direksi baru. Termasuk Pak Irzal di dalamnya Iya, sebagai Direktur Niaga. iya. Beliau dalam rapat BOD seperti apa? Tidak menyetujui juga adanya mitra penjualan. Enggak perlu disetujui, Pak. Semua itu keputusan board. Keputusan BOD kebijakan perusahaan, Iya, kebijakan korporasi. iya. Terima kasih Pak Ade Yuyu. Sama-sama. Pak Resno Wiro ya. Silakan, Pak. Iya. Ini di Bapak menyebutkan tupoksi komisaris itu mengawasi dan memberikan saran kepada direksi ya. Betul. Sebagai wakil komisaris utama saat itu, apakah Bapak selalu mengetahui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh BOD saat itu? Keputusan-keputusan yang dibawa ke rapat direksi komisaris otomatis kita tahu, Pak. Ya, tahu ya. Kemudian apakah saksi mengetahui adanya kebijakan saat itu terkait dengan SCAP 27 tahun 2008 di Direktorat AI, Aircraft Integration ya? SCAP 27 tadi 2007. 2008 Pak. SCAP 27 tahun 2008. Ya secara tidak hafal, Pak. Ya. Di Direktorat AI saat itu Pak. Tidak hafal. Ya? Tidak hafal. Tidak ingat ya. Baik. Nah kemudian Dewan Komisaris ini kan ada 4 orang ya Pak. Karena Ada 4 orang Dewan Komisaris. Ada komut, wakil komut, ya, dan 2 komisaris. ada 2 komisaris, Ya. namun belakangan tahun berapa itu menjadi semua 5.
Ya. Pernah 4, pernah 5. Ya. Apakah dalam setiap keputusan atau kebijakan perusahaan yang diputuskan oleh BOD ini dipastikan diketahui oleh seluruh Dewan Komisaris? Terutama yang dibawa dan dilaporkan di rapat Direksi Komisaris, ya kita tahu Pak. Tahu ya? Ya, dilaporkan di rapat Direksi Komisaris. Ya. Kita tahu kalau ada yang nggak pas ya kita berikan saran perbaikan. Oke. Atau ada kebijakan perusahaan yang Bapak tidak ketahui tapi komisaris lain mengetahui seperti itu? Enggak, kalau yang nggak dilaporkan ya nggak tahu Pak. Jadi hubungannya formal ya dalam Dewan Komisaris itu ya? Ya, di samping kita juga monitor Pak Ya. dari laporan-laporan SPI ataupun dari BPKT, BPK tadi juga malah kadang kalau ada info dari serikat pun kita kadang-kadang konfirm Pak Ya. ke BUD Pak. Oh, konfirmasi ulang ke BOD. Ya, Oh. ada laporan kita monitor juga kan Pak dari serikat pekerja. Ya. Nah, itu juga terus di rapat Direksi Komisaris kita konfirm Oh, oke. Baik. apa betul untuk ini. Nah kita sarankan perbaikannya Pak. Ya. Supaya karyawan juga serikat pekerja juga tenang begitu. Ya. Kemudian kami mengkonfirmasi keterangan Pak Budi Uraskito, saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan ini Pak. Beliau menyampaikan pada tahun 2008 ada rapat yang dihadiri oleh BOD, kemudian Wakil Komisaris Uresno Wiro, kemudian Saudara Irnanda Laksanawan. Apakah saksi mengetahui ini? Ya Pak. Ya. Anda waktu itu deputi. Ya, Deputi BUMN ya. 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 Apakah pada saat itu saksi mendengar Pak Irnanda menyampaikan kamu harus bisa kompetitif dengan yang lain. Kalau agen dibutuhkan bisa dilanjutkan. Betul Pak. Memang arahan dari Pak Irnanda. Kalau Pak Irnanda hadir itu kelihatannya pada saat RUBS Pak. Oh ini RUPS berarti ya? Oke. Arahannya dari deputi mewakili pemegang saham dalam RUBS memang ya penekanan supaya PTDI makin maju, Ya. makin banyak proyek, supaya labanya lebih besar. Namun juga ditekankan pencapaian sasaran sesuai dengan KPI, kemudian juga penekanan untuk clean and good governance. Ini selalu ditekankan. Ya. Apakah yang dimaksud dengan kalau agen itu adalah mitra penjualan tadi Pak? Agen ya Pak. Ya. Nah, itu terutama kalau penjualan ke luar negeri biasanya memang pakai agen atas permintaan customer Pak. Ya, bisa juga dalam negeri gitu ya. Begitu maksudnya agen tadi Pak. Ya. Ada Bapak melihat Pak Doni juga waktu itu? Ya beliau, BOD? saya jawab ya. Ya. Pak Doni ini dulu direktur ACS Pak. Ya. Pada saat rapat RUPS itu ada Pak Doni ini ya. Ada juga waktu itu. Oh saya lupa Pak. Kan tidak selalu direksi itu penuh hadir Pak. Komisaris juga tidak selalu hadir penuh Pak. Ada yang bolos juga absen gitu. Bukan bolos Pak. Ya mungkin ada tugas lain. Baik. Kemudian ini soal anggaran dasar PTDI ini Pak, yang pasal 11 tadi kami hanya mempertegas saja kami memiliki dokumennya secara utuh Pak ya, anggaran dasar PTDI tanggal nomor akta nomor 33 tanggal 11 Agustus 2008. Setelah kami perhatikan isinya sama dengan yang dicatatkan dalam BAP. Kami tidak melihat secara eksplisit menemukan frasa atau nomenklatur mitra penjualan wajib mendapat persetujuan komisaris. Sementara Bapak menerangkan seperti itu. Ini bagaimana Pak? Apakah ini saksi menafsirkan terhadap pasal ini atau seperti apa? Memang saya laporkan tadi kepada
jaksa penuntut umum bahwasanya untuk pola kerjasama yang sifatnya strategis ini yang dilakukan kepada Dewan Komisaris dalam rapat komisi komisaris bahkan sampai ke RPS Pak. Ya. Itu yang strategis Pak. Tadi seperti kerjasama dengan helikopter, kerjasama dengan Airbus militer dalam pembangunan membuat pesawat Pak. Ya. Kemudian juga kerjasama dengan pihak TNI AU mengenai pemakaian atau tukar guling kawasan KP1 dengan KP4 sehingga akhirnya disetujui sebelum diputuskan oleh Menteri Keuangan itu dengan Basto, perjanjian Basto antara PTBI dengan TNI AU. Ya. Artinya dilapor Yang strategis begitu memang ini yang dibawa ke RUPS. komisaris bahkan sampai RUPS. Ya. Kalau yang kecil-kecil loh, kerjasamanya banyak sekali ya nggak perlu. Betul. Berarti tidak termasuk mitra penjualan, Pak ya? Seperti itu, Pak ya? Ya. Ya. Baik. Kemudian dalam setiap RUPS yang pernah Bapak ikuti, apakah itu pengesahan RKAP maupun laporan keuangan selama tahun 2008-2015. Apakah saksi mengetahui adanya komponen beban usaha yang muncul dalam RKAP dan laporan keuangan tahunan saat itu? Maksudnya Pak? Dalam Direktorat Niaga itu ada muncul komponen beban usaha, biaya penjualan dan pemasaran seperti itu. Apakah saksi mengetahuinya? Memang Direktur Niaga mempunyai anggaran Pak. Ya. Mempunyai anggaran untuk promosi, untuk marketing dan sebagainya ya. Saya kira itu wajar Pak. Dan tidak ada yang pemunculan anggaran yang ujuk-ujuk, tidak ada Pak. Ya. Semua memang sudah terplanning di dalam RKAP. Bahkan pencapaian sasaran yang kurang terjadi karena mundurnya pembuatan pesawat Ya. yang harusnya 2 tahun jadi 3 tahun Molor itu. molor karena masalah ya mungkin ini apa spare-nya datangnya terlambat Pak. Ya, sepengetahuan saksi saat itu, apakah beban usaha Direktorat Niaga ini sampai merugikan keuangan perusahaan PTDI saat itu? Tidak Pak. Tidak ya, ya wajar saja memang dan untuk promosi dan marketing kan dibatasi juga, Ya. dibatasi. Jadi itu biasa saja itu Pak ya. Baik. Apakah pada saat RUPS itu pernah Dewan Komisaris atau Kementerian BUMN mempermasalahkannya? Ini kok sampai ratusan miliar, juta dolar seperti itu? Oh tidak Pak, yang signifikan sekali selama saya ikut itu tidak Pak. Tidak ada masalah kan? Yang signifikan sekali tidak. Memang sudah dilaporkan perlaporan triwulan itu Ya. sudah bertahap, sudah terdeteksi begitu Pak. Per 3 bulan sudah jalan. Sudah. Ya. Jadi tidak sebagai dalam rangka menjalankan fungsi komisaris itu saksi ada menegur BOD atau seperti apa? Tidak ya? Memang kadang-kadang yang agak muncul tiba-tiba kalau ada perubahan kurs, Ya. itu Pak, ada perubahan kurs pembelian suku cadang, kan harga dolarnya tetap, tapi kursnya kalau tadinya 11.000 jadi 15.000 kan jadi mahal. Ya. Yang seperti itu kan? Ya. Baik. Selisih kurs dolar tadi itu Pak ya? Ya. Baik. Nah kemudian karena tidak ada masalah dalam beban usaha tadi ya di Direktorat Niaga, kemudian RUPS mengesahkan Pak ya dan menyetujui ya Betul. laporan keuangan Ya. ya yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik ya, Ya. disetujui dan disahkan oleh RUPS. Betul. Ada Dekom, ada BOD, Ya. ada BUMN. Betul. Jadi disahkan di RUPS yang ikut adalah BOD, Dewan Komisaris, kemudian pemegang saham. Ya. Nah, di sini lah sudah disahkan secara ekuitas tadi.
Apa? Equity charge. Equity charge. Pelepasan tanggung jawab Oke. diserahkan kepada pemegang saham. Ya, betul. Jadi pelepasan tanggung jawab direksi dan komisaris sudah diserahkan kepada pemegang saham. Kalau sudah RPS Pak, equity charge. Equity charge ya. Betul. Apakah selama itu ada laporan pertanggungjawaban BOD ini yang ditolak oleh RUPS? Tidak Pak. Selama Bapak ikuti? Ya koreksi sedikit-sedikit, kemudian Ya. diadakan pengudulan, ya. Ya, Tapi revisi. ditolak, tidak. Ya, ada revisi Pak, begitu Pak. Ya. Ya. Baik, kami memiliki dokumen Pak, risalah RUPS yang barangkali Bapak terakhir ini mengikutinya. 25 Mei 2015. Ya, itu tahun buku 2014. Ya. Ditandatangani oleh Muhammad Zamhani, Deputi Bidang Usaha Industri Agro Industri Strategis. Kemudian Bapak Wesni Wiro, Wakil Komisaris Utama, Ya, Pak. dan Pak Dirut. Ya. Ya. Keputusan RUPS saat itu menyetujui laporan tahunan perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Arianto Amir Yusuf Mawar Betul. dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Itu opini dari akuntan publik Pak ya. Ya. Serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya. Itu Bapak bilang tadi, void, acquit, and the charge. Ya. Ya. Kepada direksi dan dewan komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2014. Gitu Pak ya. Ya. Apakah keputusan RUPS yang Bapak ikuti selalu seperti ini? Ya Pak. Ya. Jadi memang sudah pelepasan tanggung jawab penyerahan pada pemegang saham. Ya sudah dari tahun buku diterima dan close. Close. Artinya ketika tidak ada komplain dari Menteri BUMN, diterima, dilepaskan tanggung jawab kepada Menteri BUMN. Begitu Pak ya? Ya Pak. Terima kasih Pak Wesni Wiro. Terima kasih. Ya, Mulia. Kemudian Pak Doni ya. Ya Pak. Ya, ini statement BAP saksi ini yang menarik. Mitra penjualan itu dimulai oleh Iwan Sumekto. Betul? Oh yang setahu saya. Ya, buka maskernya Pak. Ya. Maskernya. Oh, Ya. setahu saya aturannya dimulai oleh Pak Iwan Sumekto. Ya. Apakah itu melalui AP 02 tahun 2006? Ya ingat saya. Ya, ingat. Sebetulnya ada aturan bertanya ada. Ya. Pak Iwan Sumekto itu direksi periode kapan Pak? Itu sudah enggak ingat sebenarnya. Jadi Sebelum 2007. sebelum 2007. Ya. Artinya ketika saksi menjabat BOD bersama-sama dengan Pak Budi Santoso ini, itu soal mitra penjualan bukan sesuatu yang baru di periode itu. Bukan. Kemudian saksi bilang di sini diperbaharui oleh Budi Waskito. Ya pasti ada. Ya. Sebagai direktur AI. Ya. Kemudian melahirkan SKEP 27 2008. Ya. Apakah kemudian saksi mengetahui kalau kebijakan perusahaan itu dilanjutkan oleh Direktur Budiman Saleh, Direktur Niaga saat itu? Saya enggak ingat. Ya. Baik. Nah, yang mau saya sampaikan sepengetahuan saksi terhadap kebijakan perusahaan yang diputuskan oleh BOD itu dilakukan oleh masing-masing direktorat ya, seperti itu. Ya benar. Dalam hal ini sekarang Direktorat Niaga atau AI saat itu. Saat itu AI sebenarnya kita waktu itu punya 3 direktur operasi. AI itu tugasnya memproduksi dan menjual pesawat. Aircraft Services itu tugasnya Lebih dekat perawatan, Ya, mic-nya. tugasnya perawatan pesawat dan juga mungkin dikembangkan lagi untuk penjualan bekas sebentar untuk survival. Direktorat operasi yang lain itu aerostructure. Nah ini berjalan sendiri sebenarnya Pak. Ya. 3 bisnis. Ya. Yang mau kami tanyakan adalah apakah kebijakan perusahaan itu dijalankan oleh jabatan atau orang per orang? Maksudnya Kan berganti-ganti Pak
kemudian direktur niaganya Pak Irza beda lagi, Pak Ade Yuyo beda lagi kebijakan. Di zaman saya tidak mengenal direktur niaga. Direktur AI. Direktur AI itu bukan direktur niaga, sebenarnya itu satu bisnis unit sendiri untuk menjual pesawat dan punya divisi pemasaran. Oh, oke. Masing-masing dia di direktorat itu ya. Jadi waktu itu kita masing-masing bisnis leader di produk kita masing-masing. Oh, ada bisnis leadernya. Oke. Jadi saya harus menjual kemampuan perawatan waktu itu sebelum saya pindah ke kita. Ya. Di periode 2010 sampai 2012 itu Pak ya. Teknologi. 2007 sampai 2007 sampai 2010 ya. 2010 saya pindah ke Direktorat Teknologi. Direktorat Teknologi itu sudah memproduksi pesawat saat itu. Direktorat Teknologi itu sebenarnya call center, Pak. Tugas kita itu memelihara tenaga memory, tapi juga semacam business development. Jadi waktu itu kita arahnya pengembangan pesawat 2019, Ya. jadi membantu pemerintah di KFX. Dan waktu itu saya juga jadi berusaha untuk menjual engineering service ke Airbus. Waktu itu Airbus 350 menjadi Pak. Itu yang lagi kita kerjakan. Ya. Nah, dalam rapat-rapat BOD tadi yang sudah diterangkan Pak Wakohot juga, sebagai saksi apakah keputusan menggunakan mitra penjualan itu sebagai keputusan BOD yang menjadi kebijakan perusahaan saat itu? Kalau menurut saya cuma meneruskan kebijaksanaan lama saja. Meneruskan ya. Jadi maaf perpindahan antara AP2 dengan itu saya nggak gitu ngeh sebenarnya, Pak. Makanya kepada kepala divisi saya pakai saja AP2 itu pasti ngomongin skep. Bisa skep itu saya nggak pakai. Ya, rujukannya AP02 2006 itu ya. Terakhir selama saksi menjabat ya dalam rapat-rapat BOD baik formal maupun informal saat itu, apakah pernah dibicarakan tentang pembagian sejumlah uang atau fasilitas dari mitra penjualan untuk para BOD? Tidak, Pak. Tidak pernah ya? Tidak. Cukup. Terima kasih Pak Doni.